Oke baik, saya mulai saja untuk Ahlan Ramadan edisi ke hari ke-24 ini, sambil saya masukin teman-teman peserta. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Irfan Ilmi, biasa dipanggil Irfan. Saya diamanahi untuk memoderasi diskusi kita kali ini bersama Ustadz Abdul Khair Rahmat, membahas tentang sejarah wabah dari masa ke masa. Dan sebelumnya mungkin sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa informasi yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Teman-teman bisa menyimak informasi berikut. Sebentar. Nah, baik. Udah muncul share screen-nya? Udah? Udah. Oke, sebentar. Teman-teman, sudah munculkah share screen dari saya? Halo? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Belum? Udah ya, oke. Terima kasih. Jadi teman-teman ada peluang donasi dan amal bagi teman-teman yang ingin support karya anak bangsa berupa ventilator Indonesia, ventilator portable karya anak bangsa yang digagas oleh Mas Syarif. Teman-teman yang ingin berdonasi silahkan bisa dilihat di posternya. Teman-teman bisa kirim donasi ke nomor rekening tersebut. Silakan bisa di capture, atau nanti juga ada di grup. Dan jangan lupa untuk mencantumkan kode unik 020 di setiap transaksi yang teman-teman transferkan ke rekening ini. Kemudian di sini juga tersedia QR code, bisa transfer via Dana, OVO, GoPay, Link Aja, dan Sakuku. Dan jangan lupa juga baik transfer lewat rekening tadi ataupun lewat yang barusan, teman-teman silakan konfirmasi agar terdata gitu. Kemudian untuk kelancaran diskusi kita kali ini mengenai tema yang tadi saya sebutkan, teman-teman dimohon untuk stay di kelas ini sampai acaranya selesai, dan nanti di akhir majelis kita sama-sama mengucap doa kafaratul majelis bersama-sama agar ilmu yang sudah didapat menjadi berkah, dan nanti juga akan ada sesi foto bersama. Mungkin itu saja informasinya. Tanpa berlama-lama, mungkin karena waktunya juga sudah hampir sudah berjalan terus gitu ya. Saya mempersilahkan kepada Ustadz Abdul Khair Rahmat untuk memberikan materi pada kesempatan kali ini. Dipersilakan. Dan mohon teman-teman untuk di mute speakernya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sampai hari ini, sampai ke hari 24 Ramadan. Dan di antara nikmat yang paling mahal yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Yang mana hidayah ini tidak bisa dijual belikan di pasar manapun. Dia tidak bisa diwarisi oleh seorang ayah yang bertakwa kepada anaknya. Dia juga tidak kita temukan di pinggir-pinggir pantai, di atas pegunungan yang tinggi dan lain sebagainya. Maka dari itu, ini adalah merupakan nikmat yang harus kita jaga, senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan terus. Kemudian yang selalu kita khawatir akan kehilangannya. Mungkin kalau satu kali kita kehilangan materi atau harta benda atau uang atau perhiasan, mungkin Allah akan ganti di waktu yang lain. Tapi untuk hidayah ini yang mahal sekali, yang Allah tidak akan berikan kecuali kepada yang Allah kehendaki. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berjasa bagi kita, orang yang telah mengajari kita apapun, sampai Rasulullah mengatakan dalam khutbatul wada yang diabadikan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan hari ini kata Rasulullah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan akhirnya aku ridho kepada kalian bahwa Islam untuk kalian. Teman-teman rahmati Allah, siapa sih yang tidak ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW ketika nanti kita di surga? Bahkan harapan kita adalah berjumpa dengan beliau. Sebagaimana salah seorang ulama pernah ditanya, apa yang nikmat terbesar yang ada di surga yang kamu harapkan? Cukup di dalamnya ada Rasulullah SAW. Ini merupakan kerinduan kita. Bahkan banyak sih hari ini yang mengaku cinta beliau tapi sulit untuk membuktikan. Artinya cuma sekedar di lisan aja, ya saya cinta Rasul, tapi saat nama beliau disebut, dia tidak kunjung mengucap salawat kepada Rasulullah SAW. Ala kulli hal, teman-teman yang hormati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini, mungkin untuk yang pertama kali dan bukan untuk yang terakhir insya Allah. Sebelumnya Ana mau meluruskan sedikit, bukan meluruskan, sebenarnya untuk mengklarifikasi aja. Untuk yang poster yang tersebar itu mungkin semoga menjadi doa ya untuk Ana, karena Ana juga masih ya, wa ma ana illa tuwaila ilm. Bukan Ana cuma mungkin orang awam yang cuma mengutip perkataan ulama dan lain sebagainya. Tapi semoga itu menjadi doa yang ditujukan untuk Ana di kemudian hari kelak insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, tanpa kita sadari kita sudah masuk ke hari ke-24 ya. Kemudian sudah masuk ke bulan kedua atau masuk ke bulan ketiga dari karantina di rumah aja. Yang mana kita sama-sama tahu ini merupakan ya ibtila dari Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya sudah Allah takdirkan. Terkait judul yang diberikan atau diamanahi ke Ana adalah tentang beberapa mengenal wabah sebelum wabah corona ini sepanjang sejarah Islam. Sebenarnya kalau kita mau kaji, teman-teman sekalian, ada banyak. Ana mungkin akan mencukupkan di catatan Ana cuma menyebutkan 4 saja tahun yang atau wabah yang fattak dalam bahasa Arab itu al-waba al-fattak. Fattak artinya adalah mematikan sekali. Ini dalam sejarah Islam aja, artinya ada wabah yang mungkin kita tahu, antum lebih tahu semua tentang ya ada Black Death dan segala macam, dan ada flu di Spanyol dan lain sebagainya. Tapi itu lagi bukan dalam pembahasan kita, karena kita akan sedang membahas sejarah wabah yang ada dalam umat kita sendiri. Artinya kita bukan nggak mau tahu tentang sejarah wabah di orang lain, tapi bagi kita membahas sejarah yang ada pada tubuh kaum muslimin itu merupakan satu
dalam Islam itu kalau kita belajar sejarah, kita menemukan masalah sekaligus menemukan solusinya. Ya, kalau kita tahu, kalau kita belajar sejarah secara mendalam itu, kita sedang membaca permasalahan, sekaligus kita sedang membaca solusinya. Baik, teman-teman sekalian rahmati Allah, adanya wabah, adanya penyakit yang diturunkan oleh Allah bukan tanpa sebab. Ini merupakan sunnatullah yang harus terjadi di atas muka bumi ini. Eh, meskipun nanti akan ada pembagian, ya, atau ada penjelasan lebih gamblangnya oleh Rasulullah SAW tentang wabah ini diberikan untuk siapa dan bagi mukmin ini bentuknya apa dan lain sebagainya. Anda akan mulai dengan wabah ta'un, ya, ta'un yang terjadi di masa kekhilafahan seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para ulama tarikh atau ulama sejarah berbeda pendapat antara kapan terjadi wabah ini. Di antara mereka berbeda pendapat, ini terjadi di tahun 17 Hijriah, yang satu lagi terjadi di 18 Hijriah. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan ta'un ini terjadi di tahun 18 Hijriah, di pemerintahan saat kekhilafahan yang dipegang oleh seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya teman-teman mungkin sudah banyak tahu atau sudah sedikit paham tentang apa sih ta'un. Nggak ada salahnya kalau Anda ulang, atau nggak ada salahnya kalau kita mungkin yang sudah tahu untuk lebih mengingatkan atau menjadi informasi tambahan. Kalau yang belum tahu mungkin menjadi pengetahuan yang baru atau sesuatu atau ilmu yang baru. Ta'un dalam bahasa Arab artinya adalah secara bahasa, ya, secara bahasa itu wazannya dalam bahasa ilmu sharaf itu namanya fa'un. Ta'un dari kalimat ta'an, artinya tikaman. Ya, ta'an artinya tikaman, menikam. Tapi dalam istilah ta'un sudah menjadi satu penyakit. Ta'un menjadi satu penyakit yang ciri-cirinya, ya, ini kita mau bahas ya. Meskipun nanti akan Anda jelaskan apakah sama ta'un itu dengan corona hari ini. Apakah sama ta'un dengan COVID-19. Ta'un menurut perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Antum tahu Imam Nawawi? Apa kenal? Imam Nawawi. Pernah dengar kan kitab Riyadhus Shalihin, ya? Pernah tahu kan kitab Arba'in An-Nawawiyah, kemudian pernah dengar kan kitab Irsyadus Syari, Syarhul Sahih Muslim bin Hajjaj dan sebagainya. Al-Imam An-Nawawi singkat cerita adalah imam besar dalam mazhab fikih Syafi'i khususnya, dan beliau fokus juga di hadis. Bahkan saking beliau fokusnya, kita kenalan sedikit ya tentang Imam Nawawi. Beliau banyak menelurkan karya-karya tentang hadis, diantaranya yang mungkin nggak ada satu rumah pun di rumah-rumah kaum muslimin kecuali ada kitab beliau, yaitu kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah fil hadis, ya, 42 hadis itu. Imam An-Nawawi mengatakan, mengomentari tentang apa sih ta'un itu, apa sih wabah ta'un itu, penyakit ta'un. Beliau mengatakan, amma ta'un, adapun ta'un, fahuwa quruhun takhruju fil jasadi fatakunu fil marafiqi wa awil abat awil aidi awil asabi wa sairil badan. Ta'un adalah luka, dia bernanah, dia seperti luka yang muncul di apa kita nyebutnya di apa sih kalau leher atau ketiak, itu persendian, ya, kita bisa katakan persendian. Dia muncul luka-luka di sana. Nah, seperti apa lukanya? Kata Imam Nawawi adalah takhruju tilkal quruh ma'allahi. Dia seperti bernanah, ya, bernanah. Wa yasuduhu ma hawalai. Kemudian sekeliling yang ada lukanya itu, mungkin mohon maaf kalau ada yang mungkin kalimat-kalimat ya bikin enak, tapi ini dalam rangka menjelaskan. Itu ada nanahnya, kemudian di sekelilingnya itu berwarna hitam. Berwarna hitam, ya, berwarna hitam. Itu sangat perih sekali. Itu sangat perih sekali. Bahkan kata Imam Nawawi adalah dia itu bisa mampu membuat orang pingsan langsung kalau merasakan ada timbulan penyakit itu, ada tonjolan apa ya, seperti bisul lah mungkin. Kita takribnya aja, tasawurnya untuk dalam rangka mendekati pahamnya itu tentang mungkin kayak bisul, tapi dia melepuh gitu. Nah, itu kalau dia sakit
kena satu sore hari, malamnya udah langsung nyebar banyak, ya kan? Malamnya udah nyebar banyak. Kalau dia kena malam, paginya udah nyebar banyak ke seluruh badan dia. Khususnya di persendian, di bawah ketiak, kemudian di yang lipatan-lipatan itu, lipatan-lipatan badan. Itu menurut Imam Nawawi rahimahullah. Sehingga itu sangat mematikan sekali dan sangat sangat perih sekali yang dikomentari para ulama. Bahkan gini, teman-teman yang rahmati Allah, sebelumnya saya mau kasih tahu tentang taun. Taun itu bukan terjadi hanya sekali sepanjang umur umat ini. Bahkan kitab-kitab ulama, banyak sekali ulama menulis tentang wabah ini. Itulah umat kita. Selalu dimulai dengan literasi dan apapun. Jadi gini, teman-teman. Kenapa tadi Anda katakan, kalau kita baca sejarah umat ini, kita akan menemukan masalah sekaligus solusi di dalam. Karena nanti di penjelasan Ta'un Amwas ini yang pertama adalah Ta'un yang terjadi di pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu Ta'un Amwas namanya. Amwas adalah satu daerah, satu kota di antara Ramallah dengan Al-Quds. Hari ini Palestina, dulu Syam namanya. Syam hari ini kan terpecah ya. Kita kenal terbagi di Palestina, jadi Yordania, jadi Suria, kemudian jadi Lebanon, ya sama Lebanon. Dulu negeri Syam ya Syam secara umum. Dimashq sebagai emang kotanya Damaskus dan lain sebagainya. Sebagaimana sudah tahu kisahnya, Anda cuma menambahkan dan sedikit mengutip ada beberapa tokoh yang harus kita tahu tentang mereka. Tahun Amwas terjadi di tahun ke-18 di pemerintah Umar. Terjadi muncul di Amwas itu, di kota kecil namanya Amwas. Makanya namanya Amwas, tahun Amwas. Singkat cerita, ketika terdengar, dulu Amirul Mukminin Umar hendak pergi ke Syam untuk melihat rakyat di sana. Kaum muslimin yang ada di Syam. Atau pasukan, khususnya pasukan. Karena wabah Ta'un Amwas itu terjadi setelah perang muslimin dengan Romawi, dengan Rum, bangsa Rum. Jadi di sana pasukan semua, isinya pasukan semua, di bawah kepemimpinan gubernur Syam yang bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini orang kecintaan Umar. Ini gubernur kecintaan Umar, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dapat kabar gembira, Aminu hadhil ummah. Orang yang paling amanat di umat ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Singkat cerita, Umar berangkat ke sana, sebelum nyampe ke kota Amwas, di perbatasan pintu masuk Syam, Abu Ubaidah beserta para sahabat yang lain sudah berjaga menunggu Umar. Sampai di sana ada dialog yang sudah kita tahu. Dialognya adalah ketika Umar memutuskan untuk kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan ke Syam, masuk untuk melihat masyarakat di sana atau pasukan yang di sana, kata Abu Ubaidah, afiraran min qadarillah ya Umar, apakah kamu kabur dari takdir Allah, wahai Umar? Lagi-lagi, Umar sebenarnya malas mendebat seorang orang yang paling dia cintainya, yaitu Abu Ubaidah ibn Jarrah. Tapi Umar sangat menyesali perkataan Abu Ubaidah, sampai Umar mengatakan, "Lau kana ghairuka yaqul hakada," kata. Harusnya bukan ente nih yang ngomong kayak gini gitu. Seorang Abu Ubaidah nih harusnya nggak seorangnya kayak gitu, tapi nggak apa-apa, dijelasin sama Umar. Naam, firaran min qadarillah ila qadarillah. Kata Umar, ya, nafirru min qadarillah. Kita kabur dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Kemudian Umar dengan kecerdasan Umar memberikan analogi. Kata Umar, Abu Ubaidah, bukankah kamu tahu jika seandainya ada orang yang sedang mengembalakan kambing, kemudian di depannya ada dua pilihan. Satu, padang rumput yang sangat hijau, yang satu lagi gersang. Bukankah seseorang ini kalau dia mengembalakan untanya di tempat yang sangat lebat ini rumputnya dan sebagainya, bukankah itu dia karena takdir Allah? Kemudian kalau dia mengembalakan untanya di sebelah sini juga karena takdir Allah? Nah, debat terus, artinya masih debat antara Abu Ubaidah dan Umar, sampai akhirnya sahabat mulia Abdurrahman bin Auf memotong, menjadi penengah di situ. Sebagaimana kita tahu ceritanya, beliau mengatakan, "Ane punya sesuatu yang dulu Anda pernah dengar dari Rasulullah SAW." Apa kata beliau? Dulu Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'tum bi ardil
Ya, kalau kamu mendengar satu wabah yang terjadi di satu kaum, di satu negeri, fala taqdimu alaih. Kamu jangan masuk ke sana. Jangan datang. Dan kata Rasulullah, kalau kalian ada di sana, fala takhruju minhu firaran. Kalau kalian ada di sana, ya jangan kabur, gitu ya. Nah, dari sini itu menjadi solusi atau bahkan hari ini kita terapkan. Bahwasanya ada PSBB, ya kan, teman-teman? Makanya Nabi bilang di awal, kalau kita baca sejarah, kita akan menemukan masalah sekaligus solusi untuk umat ini. Makanya PSBB itu bukan barang baru. Social distancing nanti akan ada ceritanya. Jadi setelah akhirnya Umar memutuskan kembali dan akhirnya Abu Ubaidah tetap setia dengan pasukannya, berdiam di Amwas karena dia juga ngikutin apa kata Rasulullah. Sampai akhirnya Umar juga mengirim surat kepada Abu Ubaidah. Karena Abu Ubaidah tuh kesayangan Umar. Ya. Ini orang sayang nih kalau sampai meninggal gara-gara wabah nih. Akhirnya Abu Ubaidah disurati oleh Umar. Abu Ubaidah tahu Umar tuh pengen nyelamatin diri dia. Cuma alasannya kalau bahasa anak sekarang speak aja gitu. Speak-speakannya sih Umar ngomong di suratnya ada urusan yang harus kita omongin di Madinah. Padahal enggak ada urusan banget itu. Padahal Umar pengen nyelamatin seorang Abu Ubaidah. Sampai akhirnya Abu Ubaidah tahu maksud Umar dan Abu Ubaidah mengirim balik dengan tegas. Abu Ubaidah mengatakan, saya tetap setia bersama pasukan saya di sini. Masya Allah. Pemimpin itu, Abu Ubaidah itu pemimpin. Dan dia tahu kapan harus bertindak sekalipun itu perintah dari Amirul Mukminin. Sampai akhirnya surat itu sampai kepada Umar. Akhirnya Umar sampai nangis membaca surat itu. Karena apa? Ya Allah, sekelas Abu Ubaidah ini tetap setia bahkan sampai mati. Dan kita tahu wabah taun memakan korban jiwa sangat banyak. Di antaranya sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian setelah Abu Ubaidah meninggal, kepemimpinan jatuh ke tangan Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal meninggal gara-gara ta'un juga. Dan banyak sahabat yang lain yang meninggal gara-gara penyakit ta'un itu. Jadi di Amwas. Sampai akhirnya, disingkat cerita, kita mau cerita tentang tahun Amwas saja dulu sebentar. Kepemimpinan diberikan kepada sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, ini orang cerdas. Amr bin As itu temen nongkrongnya Umar bin Khattab waktu zaman jahiliyah. Iya, temen nongkrong. Makanya mungkin kalau antum baca sejarah antara Amr dengan Umar ini sering banyak cekcok. Amr bin As ini sering ngerjain Umar bin Khattab. Jadi antaranya waktu beliau sudah membebaskan Al-Quds, kemudian pengen pulang ke Madinah, kata Amr bin As, udah nanggung nih kayaknya khalifah. Gimana kalau kita lanjut ke Mesir aja? Gitu kan? Amr bin As nih udah pulak balik ke Afrika dari zaman jahiliyahnya gitu. Jadi kata Umar, boleh tapi lu ya yang tanggung ya gitu bahasa kita ini. Gua nggak mau ikut campur lu gitu. Iya santai. Singkat cerita ya akhirnya Amr bin As diberikan kepemimpinan memimpin di Syam. Nah, disinilah awal social distancing terjadi. Iya, ketika itu Amr bin As setelah dilantik menjadi gubernur, beliau khutbah di depan kaum muslimin. Beliau mengatakan, sesungguhnya penyakit ini artinya taun, itu bagaikan api, bagaikan api. Api kalau dia ketemu sesuatu yang dibakar dia akan terus menyala. Oleh karena itu, jauhkan api dari sesuatu yang dapat membakarnya, sehingga dia nggak ada lagi yang ngebakar, kemudian dia akan mati dengan sendiri. Benar. Kata Amr bin As, dalam waktu hitungan hari aja, akhirnya kaum muslimin disuruh menyebar. Ada yang ke gunung, ada yang ke lembah, ada yang berdiam di rumah. Pokoknya jangan sampai ngumpul. Jangan sampai ngumpul. Singkat cerita, cuma hitungan hari, akhirnya wabah selesai. Ya, ini awal mula social distance diterapkan di umat ini. Jadi bukan barang baru, cuma bahasanya aja. Ya, bahasanya aja jadi lebih keren. Ya, social distancing, wala PSBB, wala apa segala macam lah ya. Nah, teman-teman rahmati Allah, ya wabah taun memakan banyak sekali korban, ya di antara tadi para sahabat mulia Rasulullah SAW, kemudian keturunan Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu tahu ya, Anas bin Malik. Tahu aja lah ya, kalau kenal mungkin nggak tahu kenalannya di mana.
Anas bin Malik ini termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah banyak keturunannya. Dan keturunan beliau itu seratusan lebih. Yang meninggal gara-gara wabah taun itu 80. Anak keturunannya Anas bin Malik. Ada gak anak orang zaman sekarang yang keturunan sampai 80 lebih? Nggak ada. Ya, Anas bin Malik diantaranya adalah orang sahabat Rasulullah yang anak keturunannya banyak meninggal gara-gara apa? Taun Amwas. Teman-teman rahmati Allah, itu tahun Amwas ya, terjadi di tahun 18 Hijriyah atau 693 Masehi. Di kota Amwas ketika pemerintahan Khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tadi ada kisahnya sebagaimana tadi ada dua tokoh di situ. Yang pertama yang harus kita angkat adalah sosok, ada tiga sebenarnya. Ya, Khalifah itu sendiri Umar, kemudian ada sosok Abu Ubaidah bin Jarrah, yang ketiga ada sosok Amr bin As radhiyallahu anhum. Mereka ini pertama, Anda mau mengambil tentang kecerdasan seorang Umar saat membantah pernyataan seorang Abu Ubaidah, gubernur yang paling dicintainya, yaitu, apakah kamu kabur dari takdir Allah, wahai Umar? Akhirnya dibantah yang seperti tadi saya jelaskan. Yang kedua, sosok Abu Ubaidah, pemimpin sejati, tidak meninggalkan pasukannya di saat pasukan juga dalam keadaan kritis. Artinya, dia lebih memilih untuk menetap bahkan mati bersama pasukan. Lihat bagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah menyontohkan kepada kita tentang kesetiaan. Ya, jadi pemimpin itu ya mati berkorban, mati bareng, susah bareng, senang bareng gitu. Itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Sosok ketiga adalah sosok orang cerdas, sosok yang jenius, bahkan dari zaman jahiliyahnya beliau menjadi diplomat ulungnya orang Quraisy, yaitu Amr bin As. Dulu saat teman-teman atau sahabat Rasulullah baru pada masuk Islam tuh, ya, kan masih sedikit jumlahnya di Mekah. Kemudian dapat gangguan dari sana sini dari kafir Quraisy, akhirnya Rasul memerintahkan untuk hijrah ke mana? Ke Habasyah, ya kan? Ke Habasyah. Sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy pembesarnya kumpul juga. Ini siapa yang mau kita utus ke Habasyah? Oh, Amr bin As. Karena Amr bin As sudah temenan dari lama. DCS sama siapa? Sama Raja Habasyah, Najasyi. Sampai akhirnya diutus diplomat ulung ini, debat, tetap kalah karena karena Najasyi lebih dengar pernyataan orang muslimin yang jumlahnya sedikit waktu itu. Sampai akhirnya Amr bin As pun ya kita tahu beliau masuk Islam gara-gara saking dia penasaran juga sama Rasulullah tapi malu-malu untuk langsung ke Rasulullah. Akhirnya beliau mau curhat ke Najasyi, dia mau masuk Islam, sampai akhirnya Najasyi bilang, gue udah lebih dulu dari lu masuk Islam gitu. Gitu ya ceritanya. Nah, ini ada 3 sosok di Ta'un Amwas. Ya, teman-teman kalau mau baca lengkapnya silakan, tapi Ana hanya bantu berusaha sedikit aja mungkin yang Ana ceritakan tentang Ta'un Amwas tadi ya. Di antaranya ada Yazid bin Abi Sufyan, sahabat Rasul yang meninggal. Di antaranya juga ada Al-Harith bin Hisham dan yang lainnya. Nah, itu wabah pertama. Ya, ta'un tadi apa ciri-cirinya? Dia seperti tomblan yang berair, bernanah, sekelilingnya itu agak hitam atau biru gitulah. Kemudian sangat perih, bahkan sangat membakar gitu. Sangat membakar. Kalau kena sore, dia malamnya udah makin banyak. Kalau kena malam, paginya sudah makin banyak dan gak lama setelah itu meninggal. Itu ya, ta'un. Itu wabah pertama kali. Dan semuanya ini ta'un. Makanya nanti harus Anda jelaskan, apakah sama ta'un dengan corona? Yang nanti kita bahas. Baik, ta'un yang kedua yang dialami atau dicatat oleh sejarah Islam adalah ta'un Jarif. Ta'un Jarif. Ta'un Jarif ini terjadi pada tahun 69 Hijriah atau yang bertepatan dengan tahun 688 Masehi. Ta'un Al-Jarif, namanya Al-Jarif. Ini terjadi di zaman kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu di kota Basrah. Jadi gubernurnya Abdullah bin Zubair itu di Basrah di Irak. Ya, di Irak. Sebenarnya wabah ini cuma berlangsung 3 hari aja, tapi sangat mematikan. Ya ta'un sama-sama ta'un. Kenapa dinamakan Al-Jarif, teman-teman? Al-Jarif dalam bahasa Arab itu artinya yang menghanyutkan. Kenapa sampai dinamakan Al-Jarif? Karena
meskipun hanya beberapa hari, tapi jumlah kalau kata bahasa Arab ya, sebagaimana air menghanyutkan, air banjir menghanyutkan barang-barang itu. Coba banjir kalau udah datang, ada yang bisa ngalangin nggak kira-kira? Bendungan mungkin bisa jebol. Nah, dinamakan Ta'un al-Jarif itu karena dia saking derasnya, sampai memakan korban banyak sekali meskipun cuma beberapa hari. Ta'un Amwas lumayan lama karena sampai 3 kali ganti gubernur. Ya, lumayan lama. Untuk Ta'un Jarif sendiri, ya penyakit ta'un yang terjadi di Basrah ini zaman kepemimpinan Abdullah bin Zubair itu sangat sangat banyak menelan korban meskipun hanya sekian hari. Itu Ta'un al-Jarif, ya. Teman-teman, ada ta'un selanjutnya adalah ta'un al-fatayat. Ta'un al-fatayat ini atau dikenal dengan ta'un al-ashraf. Ta'un fatayat terjadi muncul pertama kali di Irak dan di Syam, ya. Di Irak dan di Syam. Kemudian dinamakan ta'un al-fatayat dari kalimat fatatun. Kalau antum belajar bahasa Arab, fatatun itu artinya apa? Gadis. Ya, cewek-cewek gitulah, masih remaja. Ya. Fatayat artinya fatatun. Kenapa dinamakan fatayat? Karena ta'un ini pertama kali dialami atau banyak memakan korban itu anak-anak gadis perempuan. Ya, makanya dinamakan fatayat. Atau dinamakan juga al-ashraf, ta'un al-ashraf karena ta'un ini pertama kali memakan korban yaitu para pemuka kaum. Jadi kalau kita sekarang bilang ya kepala desa dulu, ya camat, ya bupati, ya kiai kampung, ya tokoh-tokoh masyarakat lu yang kena lah. Makanya ta'un ashraf, ta'un fatayat juga dikatakan ta'un ashraf karena selain dia berdampak pertama kali kepada para gadis itu, para pemuda, pada remaja yang wanita itu, kemudian dia juga berdampak juga kepada orang-orang pemuka agama atau pemuka kaum. Jadi kalau misalkan hari ini ya pemerintah dulu yang mati itu kira-kira gara-gara tahun ya. Ya orang-orang rakyatnya ya masih entar-entaran gitu, kira-kira gitu. Itu ta'un fatayat. Ini muncul pertama kali di Irak dan di Syam. Lah karena kenapa kita kok daerah sono terus, Ustaz? Ya karena kita lagi mau bahas tentang, antum kalau baca sejarah kan ya, pemerintahan kaum muslimin itu mungkin baru nyentuh Eropa mungkin di zaman Andalusia ya kan. Baru nyentuh Eropa, Afrika mungkin ya baru-baru tahun, karena dulu di tahun-tahun masih sekian abad sekian itu kan masih mainnya bukan mainnya sih, maksudnya pembebasan tuh baru sekilas, baru sekedar daerah Syarqul Awsat, kemudian di Timur Tengah, daerah Syam, daerah Basra, daerah Irak, daerah sana-sana dulu ya. Baik. Nah, ini tahun Ashraf juga sangat dikabarkan juga katanya sampai memakan korban ribuan orang meninggal. Makanya mau tanya nanti nih, COVID ini udah berapa ribu yang meninggal, ya kan? Nanti kalau ada yang tahu ilmunya atau yang tahu datanya boleh di-share. Karena gini, tahun dibanding COVID itu nggak ada apa-apanya COVID. COVID ini belum ada apa-apanya dibanding tahun. Makanya kan nanti saya jelaskan bagaimana bedanya. Baik. Kemudian wabah yang keempat dan terakhir ya, Anda juga mau jelaskan tentang bagaimana sikap muslimin menghadapi wabah ya. Nanti antum bisa baca jelasnya, karena ini nggak bahas secara detail bagaimana wabah Black Death, wala flu di Spanyol itu, antum bisa baca sendiri dan banyak sekali literatur yang bahas itu. Kemudian Ta'un Muslim bin Qutaibah. Nah, Ta'un Muslim bin Qutaibah ini terjadi di tahun 131 Hijriah. Ya, 131 Hijriah, tepatnya 748 Masehi. Ya. Ini ta'un terakhir di masa kekhilafahan Bani Umayyah. Jadi banyak ta'un terjadi itu di zaman khilafah dinasti Bani Umayyah. Ya kan antum tahu sendiri ya, Bani Umayyah, kemudian nanti ada Abbasiyah, nanti baru ke mana dan lain sebagainya, dan sampai terakhir kekhilafan ke Turki Utsmani. Kemudian kenapa dinamakan ta'un ini Muslim bin Qutaibah? Karena orang yang pertama kali mati gara-gara ta'un ini yaitu namanya seorang siapa tadi? Muslim bin Qutaibah. Muslim bin Qutaibah. Nah, ta'un ini terjadi di Basrah, di Irak.
Ya, pokoknya berulang kali nih ta'un terjadi, makanya bukan barang baru. Wabah di tengah kaum muslimin itu bukan barang baru. Terus kan Anda udah sebutkan juga tadi, saking seringnya terjadi, ulama banyak menulis literatur tentang ta'un. Misalnya tadi Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang hari ini kitabnya banyak dibaca, judul kitabnya Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Al-Hafidh Ibnu Hajar sampai, kenapa beliau menuliskan ini? Karena dia sampai saking sedihnya juga mungkin ya, karena kita tahu, antum tahu kan kisahnya Pak Habibie dan Ainun, kalau udah lagi sedih itu dipilihkan untuk apa? Ya nulis atau cerita atau apa gitu kan. Nah sama Al-Hafidh Ibnu Hajar kayak gini. Karena Al-Hafidh Ibnu Hajar saking sedihnya gara-gara anaknya 3 perempuan meninggal gara-gara tahu. Satu lagi hamil lagi. Satu lagi hamil besar terus meninggal gara-gara taun. Sampai saking sedihnya beliau sampai nulis kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un yang hari ini banyak dikaji. Baik. Ini terjadi di Basrah tahun Muslim bin Qutaibah selama 3 bulan. Puncaknya di bulan Ramadan. Oh, coba. Kita hari ini juga merasakan di bulan Ramadan ya. Puncaknya tahun ini di bulan Ramadan sampai dikabarkan, ya, diriwayatkan sampai saking di puncaknya wabah ini, yaitu di tahun di Muslim bin Qutaibah ini, sampai dikabarkan, ya, dikisahkan atau diriwayatkan dalam sejarah, sampai setiap hari menelan 1.000 jiwa meninggal. 1.000 jiwa. Hari ini COVID berapa orang? Anda lagi bukan sedang meremehkan COVID ya. Jadi antum jangan salah tangkap nih. Dari tadi nanya COVID nggak ada seberapanya. Bukan. Anda lagi mau menceritakan tentang ini apa bedanya taun yang sangat mematikan itu, bahkan ulama sampai mengatakan fatak. Fatak itu artinya sangat mematikan, sama COVID yang kita alami hari ini. Baik. Itu ya. Jadi sampai satu hari itu menelan korban jiwa 1.000 orang setiap harinya. Ya, makanya dan itu di bulan Ramadan. Dan itu di bulan Ramadan. Nah, teman-teman, sekarang kita mau bahas, apakah taun itu sama dengan corona? Ya, taun sama nggak dengan corona? Bahasa Arabnya wabah itu nggak jauh beda sama bahasa Indonesia. Tinggal hapus huruf H-nya aja. Jadi apa? Wabak. Ya, iya itu, wabak. Sekarang kita mau bahas taun dengan COVID. Secara bentuk, jenis penyakitnya itu sudah berbeda. Kenapa? Karena taun itu para ulama mengatakan, dan medis hari ini mungkin bahas juga dari zaman dulu juga, itu penyakit yang dibawa hewan. Penyakit yang dibawa hewan. Di antaranya ya tikus, ya pokoknya dia yang menyebarkan penyakit itu dari hewan itu. Adapun virus corona kan kita tahu dia memang virus, zatnya emang dia asalnya dia virus. Jadi itu beda, dan dari bentuknya aja, dari fisiknya juga beda, dari ciri-cirinya. Kalau taun itu yang kayak tadi, ada tonjolan dan lain sebagainya, menyebarnya karena saking berdekatan, meskipun nanti ada persamaan dan ada perbedaan. Kemudian kalau COVID memang dia gejalanya ya sesak nafas langsung, ya. Jadi nggak terlihat ciri-cirinya. Dan ini kan apa ya, kita kesusahan juga. Mungkin kalau yang taun, dia kelihatan bentuk badannya udah berbeda, kemudian ada ciri-cirinya perubahan di badannya, kita udah bisa langsung jaga jarak. Tapi kan kalau COVID juga susah juga, karena kita nggak bisa tahu, karena dia adanya di pernapasan dan sangat nggak bisa kita ketahui. Kemudian persamaannya dia sama-sama mematikan. Ya, COVID juga mematikan, kemudian taun juga mematikan. Meskipun yang tadi Anda katakan, Anda kasih data, belum seberapanya taun COVID ini. Tapi kita juga harus mengambil langkah-langkah yang nggak sembrono juga ya sebagai muslimin. Nanti Anda jelaskan bagaimana sikap muslimin menghadapi pandemi atau wabah hari ini. Ya, kemudian menurut Abul Walid Al-Baji, dia mengatakan tentang taun dulu ya. Taun itu adalah penyakit ya umul kathir minan nas fi jihatin minal jihad. Dia penyakit
ya, yang banyak tersebar di satu negeri atau di satu kampung atau di satu kota, ya, yang mana dia bukan kayak penyakit biasanya. Jadi kalau meskipun banyak tersebar, nggak bisa dikatakan taun. Kayak COVID, dia bukan taun, ya kan? Beda, karena sudah beda tadi Anda jelaskan. Kemudian misalkan flu atau pusing, penyakit juga. Tapi misalkan sekampung banyak yang pusing, apa itu dikatakan taun? Tidak, gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa bedakan. Kemudian persamaannya antara COVID dengan taun adalah sama-sama mematikan, itu tadi pertama. Kemudian yang kedua sama-sama menular. Ya, makanya social distancing yang hari ini diterapkan itu juga kan juga bukan barang baru. Dari zaman tahun dulu kan menurut Amr bin As juga udah dikasih tahu. Ini itu bagaikan api, kalau dia dikasih terus bahan bakar dia akan terus membakar. Kalau dibiarin ini kan dia akan mati dengan sendirinya. Itu kira-kira persamaan dan perbedaan yang jelaskan tadi. Nah, kan ada hadis tuh ya. Kalau taun itu adalah penyakit yang kalau dia meninggal, ya kan? Dia meninggal, dia syahid, dia syahid. Sekarang apakah penyakit apakah korban COVID-19 ini syahid apa enggak? Nah, ini pertanyaan. Jadi Anda tanya antum sebelum antum nanya Anda nih. Nanti Anda minta jawabannya sama antum ya. Apakah bisa disamakan atau dikiaskan orang yang meninggal gara-gara taun yang jaminannya syahadah kata Rasulullah syahid, bisa nggak dikiaskan dengan orang yang hari ini meninggal gara-gara COVID dan dia juga menjadi syahid? Oke, oke, disimpan dulu pertanyaannya, nanti Anda tunggu jawaban dari antum. Baik, eee, sekarang kita langsung ke bagaimana orang beriman ini menyikapi wabah sebenarnya. Dan ini ditulis. Jadi para ulama itu nggak nulis penyakitnya doang gitu kan. Ibnu Hajar nggak cuma mengurai kisahnya doang, tapi ada dimasukkan hadis-hadis dalam kitab beliau itu yang tadi Anda sebutkan Badrul Maun, dimasukkan hadis-hadis di dalamnya tentang ini loh bagaimana muslim menghadapi wabah. Karena kita tuh hidup bukan tanpa tuntunan, ya. Muslim itu tuntunannya jelas, wahyu, baik itu Quran ataupun sunnah. Maka kita bukan jadi orang yang kayak parno banget. Ya, itu muslim nggak ada di kamus muslim itu nggak ada kayak parno banget, ketakutan banget itu nggak ada. Ya, ini harus antum catat beberapa poin. Pertama, orang beriman itu menyikapi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu dengan ilmu, dengan ilmu. Iya, dia nggak langsung gegabah tanpa ilmu. Makanya gini, bahkan untuk mencari tahu ilmunya kita diperintahkan untuk mendengarkan kepada ahlinya, betul ya? Makanya gini, teman-teman, di awal munculnya COVID-19 ini, Anda nggak banyak ngomong tuh tentang itu di media sosial atau di grup-grup WhatsApp. Anda cuma lihat broadcast-broadcast orang, ini apa benar semua orang ngomong tentang COVID, apa benar kayak gini. Mendingan kita cukup diam daripada menimbulkan ketakutan di tengah kaum muslimin. Ini yang lebih parah lagi. Karena kan kita tahu, orang kalau takut imunnya lebih malah jatuh kan. Makanya aneh lebih santai untuk menanggapi di awal-awal COVID, udah santai, nggak banyak komen. Sampai hari ini pun, baik di halaman Facebook Ana atau di mana atau di status Ana nggak pernah tuh bahas tentang COVID yang lebih kayak ini loh segini, ini kayak gini bahayanya. Selagi itu bukan dari ahli, Anda lebih diam. Karena lihat, muslimin dituntut untuk mengilmui sebelum berbicara. Bahkan Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari-nya menjadikan satu bab. Beliau mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu, berilmu dulu sebelum ngomong dan beramal. Coba, muslimin. Semuanya harus di atas ilmu. Kita nggak boleh sembrono tentang menyebarkan berita, hoax, dan lain sebagainya. Ya, makanya, bahkan kenapa sih narasi-narasi hari ini jarang sekali kita sebarkan gitu yang positif-positif. Bahkan Rasulullah dulu itu ketika ada orang Badui, ada orang Arab Badui yang sakit, ya. Rasulullah apa bilang, "Rasain lu nggak lama lagi kelar hidup lu." Enggak, Rasul nggak kayak gitu, teman-teman. Rasul nggak bilang gitu, tapi apa? Rasul malah menghadirkan rasa optimis ke dalam diri seorang yang sakit tadi. Yang kita tahu doanya sama-sama, tapi kita mungkin lupa untuk kisahnya ini. Atau sababul wurud hadis ini kita nggak tahu. Kenapa? Waktu itu ada orang Badu yang sakit,
Rasulullah jenguk, tapi apa kata Rasulullah? La ba'sa tahurun insyaallah. Nggak apa-apa, sembuh insyaallah. Coba, apa yang Rasulullah hadirkan? Semangat, optimis gitu. Bukan yang nakut-nakutin yang lain sebagainya. Nah ini yang kita harus pelajari dari Rasul kita SAW. Ya. Rasul nggak pernah bilang, lu rasain lu kena COVID, lu dibully lah, dikucilkan. Enggak. Rasul bilang apa? Kalau ada yang sakit, dia bilang, Rasul bilang, la ba'sa tahur insyaallah. Nggak apa-apa. Sembuh insyaallah. Tahur itu bisa diartikan dua. Sembuh dari penyakit memang sembuh, dan diartikan juga sembuh atau hilang dosa-dosanya. Karena sakit bagi orang mukmin kan penggugur dosa. Ya, baik. Makanya pertama, orang beriman harus menyikapi dengan ilmu. Jangan ngomong kecuali nggak ada ilmunya. Itu ya, sepakat ya teman-teman. Yang kedua, orang beriman selalu melihat permasalahan tidak hanya dengan yang lahir-lahirnya aja. Oh ini COVID, sakitnya ini. Enggak. Tapi ada kacamata iman yang ngomong. Iman yang ngomong dalam hatinya. Jadi ada dua timbangan, enggak cuma kacamata zahir, tapi ada kacamata batin, yaitu iman. Maksudnya apa? Di masa seperti ini, itu dia dituntut untuk berhusnuzon kepada Allah. Husnuzon sama Allah. Ya, husnuzon, kemudian optimis. Tadi Anda ulang lagi, optimis. Ya, tadi poin kedua adalah kacamata beriman, kacamata iman orang mukmin itu, dia harus melihatnya dengan husnuzon sama Allah, kemudian dengan rasa optimis. Kenapa? Iya, husnuzon. Nggak ada yang lain kecuali kita hanya husnuzon kepada Allah. Sampai Allah mengatakan dalam Quran, "Fama dhannukum bi rabbil." Bagaimana perasaan tentang Rabb semesta? Iya, kita bagaimana seorang mukmin ini terus berhusnuzon kepada Allah, dan kita yakin Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakanlah hai Muhammad, la yusibana, tidak akan ada yang menimpa kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali memang Allah udah tulisin buat kita. Ya. Jadi kita harus lihat itu. Sampai teman-teman, dulu Abdullah bin Abbas, anak kecil, seumuran SD, dibonceng sama Rasulullah, Rasulullah berpesan sama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, ketahuilah, ya, meskipun itu semua orang berkumpul, ya, ingin memberikan kamu manfaat, tapi kalau itu tidak ditakdirkan untukmu, maka itu nggak akan kejadian. Itu kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Sebagaimana kata Rasulullah, sebagaimana semua orang ini berkumpul, pengen mencelakaimu, tapi Allah tidak menuliskan kalau kamu celaka, kamu nggak akan celaka. Itu apa namanya? Husnuzon. Itu apa namanya? Terima takdir. Ya, hari ini kaum muslimin harus seperti itu. Kita bersikap apa? Tidak hanya melihat, oh angka COVID ini benar-benar iya kita social distancing, iya. Nanti ada bab sendiri. Tapi kita juga harus melihat dengan kacamata iman. Bagaimana kita selalu menghadirkan berprasangka baik kalau semua yang Allah takdirkan di atas muka bumi adalah baik kepada kita. Baik. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita sama-sama dalami gitu. Artinya kita harus sama-sama laksanakan sebagai muslim, yaitu adalah menjadikan wabah ini menjadi sarana meningkatnya iman. Oh iya, antum ngapain aja di rumah aja tuh? Nonton drama Korea, terus apa lagi? Nanti akan beda outputnya, inputnya beda, outputnya akan beda. Sama-sama di rumah aja, tapi apa yang antum kerjakan di rumah aja? Ya, mungkin nanti orang yang di rumah aja, pas waktu udah normal lagi, dia akan cerita atau dia akan sudah menghabiskan ribuan atau ratusan video kajian, atau sudah menghatamkan Al-Quran sekian kali, ya kan? Atau ada yang udah hatam sinetron sekian, drama Korea sekian episode. Itu nanti beda-beda. Makanya, ya, wabah ini juga sarana untuk meningkatkan iman. Dengan apa? Bagi orang yang sakit, kalau dia bersabar, ya, bersabar, dia akan dapat pahala. Karena kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan kaum mukmin itu. Semua urusannya itu indah, kata Rasulullah. Kalau dia ditimpa, kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Kalau dia diberikan musibah, dia bersabar. Makanya teman-teman, kalau memang ada yang hari ini
katakanlah ODP atau PDP gitu ya. Maka kalau dia bersabar, ya, kalau dia bersabar eh, dia akan diberikan pahala karena kata Rasulullah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar tanpa hisab. Tanpa hisab, terserah Allah mau ngasih berapa. Baik, yang selanjutnya adalah memaksimalkan ikhtiar dengan mengikuti arahan pemerintah, ahli medis, ahli ilmu, ulama. Iya, kita harus melaksanakan ikhtiar. Di antaranya kita di rumah aja, sampai kita ngorbanin, kita nggak terawih ke masjid, nggak iktikaf. Itu kan karena kita ikut tentang apa kata ulama kita. Betul? Coba kalau kita beragama dengan perasaan, ini kenapa gue dilarang? Itu kan masjid rumah Allah. Kalau emang gue udah takdir, ya gue sakit-sakit aja. Ini kan semuanya takdir Allah. Ya nggak kayak gitu juga. Tawakal ente tong. Kalau orang Betawi bilang kayak gitu. Karena apa? Dulu ada sahabat Rasulullah, buru-buru mau hadir kajian ke Rasulullah, ontaknya main tinggal aja. Agak diikat. Sampai kata Rasulullah bilang, itu ontak ente ikat dulu. Aneh tawakal sama Allah. Buset, kata dia gitu. Tawakal katanya. Apa kata Rasulullah? I'kil wa tawakal. Lu ikat dulu baru lu tawakal. Hari ini sama. Ya, kita jangan nantangin virus dengan berdalih kan takdir Allah kalau gua kena ya kena. Enggak. Islam itu ada ikhtiar baru tawakal. Kita maksimal ikhtiar, jaga imunitas tubuh, kemudian jaga kesehatan, cuci tangan, ada jarak di antara kita, bukan jarak di antara kita, maksudnya social distancing, kemudian dan lain sebagainya, ya. Itu. Kemudian setelah memaksimalkan ikhtiar, kita juga banyak berdoa dan tawakal tadi. Ya doa. Semua nabi itu doa. Doa. Nabi Nuh doa sama Allah. Setelah dakwah nggak kunjung didengerin, ya doa. Nabi Yunus, Zunnun, ya dalam apa? Di dalam perut dia doa, tawakal. Itu baru. Jadi saat orang beriman itu berikhtiar seakan tidak ada tawakal, kemudian bertawakal seakan tidak pernah berikhtiar. Itu. Orang beriman itu seperti itu. Artinya ikhtiar seakan udah bodo amat ini usaha gua khusus. Itu dalam rangka ikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian bertawakal seakan kita nggak pernah berikhtiar sebelumnya. Udah urusan Allah yang gimana. Terakhir, kita membantu sesama dengan memperbanyak sedekah. Iya, tadi di awal dengan open donasi itu sangat-sangat Masya Allah sekali. Iya, kita sebagai orang mukmin, di antaranya juga kan karena perintah Allah untuk berbagi kepada sesama dan dengan bersedekah itu mampu mengangkat bala dan wabak di atas muka bumi ini. Kira-kira itu yang bisa Anda sampaikan. Anda kembalikan ke saudara moderator untuk mungkin kalau ada pertanyaan. Syaratnya satu, jangan nanya yang berat-berat, yang gampang-gampang aja. Oke. Jazakallah khairan, silakan. Baik, syukron Ustadz yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Tadi saya menyimak sangat menarik sekali dan saya jadi terdorong untuk mencari lebih jauh lagi terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Karena waktunya bentar lagi ya, teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa disimpan di kolom chat. Silahkan kalau udah ada. Ini sudah ada yang masuk satu pertanyaan, Ustaz, dari saudari Ririn. Terima kasih ilmunya, Ustaz, sangat terbantu sama ilmunya. Beliau bertanya, ini kan sekarang banyak fasilitas terbuka gitu. Kemudian bagaimana tanggapannya Ustaz gitu? Karena mungkin dianggap tidak memenuhi atau tidak mengikuti imbauan dari pemerintah. Dan tadi dan bertanya
fasilitas umum dibuka, misal contoh kayak pasar gitu ya, Ya. dan masjid tutup. Oke, baik. Gini teman-teman, dalam beribadah itu, gini, kalau kan ada tuh ya semacam menurut Anda itu semacam opini juga atau syubhat, Anda membahasakan syubhat, semacam itu coba pasar aja ramai, kenapa masjid ditutup? Lah kan kita mau ibadah gitu. Nah itu tuh secara kalau kita lihat secara sekilas tuh, oke, iya bener juga ya, tapi enggak, itu salah. Karena apa? Kita ke pasar itu karena kebutuhan yang mendesak. Karena dalam agama kita ini, dalam agama ini ada daruriyat al-khams, ada sesuatu yang harus kita jaga, di antaranya hifdzul nafs, hifdzul mal, hifdzul akal, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan, jaga harta, jaga kehormatan. Nah, adapun ibadah di masjid, ya, ibadah di masjid itu bukan karena kita lagi dihalang-halangin untuk ibadah, enggak. Kita keluar ke rumah, kemana ke pasar itu untuk kebutuhan yang mendesak. Kan ibadah juga bisa di mana aja. Apalagi ada tuntutan di sini, ada kaidah fikih mengatakan ya kalau ada kaidah fikihnya itu namanya saddan lidzari'ah. Saddu dzari'ah, menutup pintu untuk masuk sesuatu yang enggak enak. Contoh, ditutup ya masjid agar orang enggak lebih banyak terdampak corona. Adapun ke pasar, bukan kita nggak selamat juga, iya, tapi kita ada kebutuhan yang mendesak, dan itu pun harus dijalani dengan, ya kita pakai masker, kita segala macam. Adapun kita ibadah, itu juga di masjid. Bahkan ini ya, Anda kasih tahu, ini menjadikan sebenarnya iman kita jujur gak sama Allah. Gitu. Kenapa, Ustaz? Iya, ditutup masjid, kita nggak bisa sholat jamaah, katakan. Siapa sih sekarang hari ini yang udah nggak kangen banget sama jamaah? Tapi kan kita diuji juga kejujuran iman kita sama Allah. Terus nggak terawih. Sedangkan gini, kalau itu masjid ditutup, terus mau nggak ente mau tetap terawih apa kagak di rumah? Kan gitu kan? Jangan-jangan ente terawih karena ada cewek cakep di komplek yang emang dia biasa terawih, kan gitu. Kan bisa jadi. Makanya kejujuran iman diuji. Dan ini bukan perkara baru, teman-teman. Anda bacakan ya, dulu dalam kitabnya yang Anda bacakan. Di zaman Al-Hafidh Ibnu Katsir, itu ada penutupan masjid. Masjid itu ditutup. Nih, Anda bacakan. Wa tahaddatsa Ibnu Katsir annahu indama ijtahal Maghul bi Baghdad wa dammaruha fi sanah, ketika Mongol menghancurkan Baghdad di tahun 656 Hijriah, ta'attalat al-masajid wal jama'at wal Jum'at. Masjid ditutup. Masjid ditutup beberapa bulan. Jadi bukan barang baru. Ya. Jadi bukan barang baru. Makanya teman-teman gak usah merasa paling, ya Allah masjid ditutup, ini ajaran siapa, dan enggak, kita baca sejarah. Kan Anda bilang, kalau kita baca sejarah, kita akan menemukan permasalahan umat ini sekaligus solusi. Kira-kira gitu, wallahu a'lam bishawab. Lagi Ustadz, terkait dengan mati syahid sebagai motivasi buat seseorang gitu. Jadi justru itu mengabaikan social distancing-nya. Nah, itu bagaimana Ustadz? Oke. Tadi kan Anda tanya ke antum, kan antum belum ada yang jawab. Baik. Bisa gak sih dikiaskan orang yang mati karena ta'un, karena memang itu syahid, ada dengan orang yang nggak mati karena atau meninggal karena COVID, apakah dia juga dikalah? Nah, nggak mutlak begitu aja. Hadisnya dijelaskan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anda bacakan dulu ya sebentar. Jadi dijelaskan syaratnya adalah kalau dia, ya, apakah dia mati syahid? Enggak mutlak seperti itu. Dia akan dapat gelar mati syahid selagi dia menerapkan beberapa syarat. Ya, ada syaratnya, ada kaidnya. Di antaranya, ya, dia harus yakin. Kan kata Rasulullah, kalau dia bersabar, ya, kemudian nggak keluar, kemudian dia bersabar, udah ikhtiar, bersabar. Nih ada beberapa syarat. Dia sudah memaksimalkan ikhtiar, terus dia sudah mengakui kalau ini takdir Allah, mau gimana gue terserah Allah dan ntar. Terus dia bersabar kalau dia sudah terjangkit penyakit itu, maka ini syaratnya. Maka nggak semua orang yang meninggal gara-gara taun atau meninggal gara-gara COVID ini, kan ada tiga kriteria ini gitu dalam dirinya. Makanya seorang mukmin itu dia harus percaya benar-benar. Pertama, dia maksimalkan ikhtiar. Kalau disuruh sama pemerintah,
Oke, jaga jarak. Sekalipun udah jaga jarak, tapi dia kena, nah baru dia pindah ke syarat kedua. Dia ridho, takdir Allah. Ya udah nih, udah takdir Allah gimana lagi? Kemudian pas dia udah sakit, dia sabar. Sampai dia sabar, dia meninggal ujungnya, insya Allah kita berharap syahid. Dan ini penjelasan dari hadis Rasulullah SAW. Makanya hadis yang syahid itu nggak mutlak begitu aja. Karena kan orang beda-beda. Ada yang ngedumel aja, ada yang malah stres, dia nggak tahu, dia sampai nyalahin diri, oh ini gara-gara gue, ini gara-gara ini gara-gara orang. Jadi akhirnya dia malah nggak sabar, akhirnya dia malah nggak yakin itu takdir dari Allah, dan malah dia nggak mendapatkan gelar syahadah itu. Wallahu a'lam. Kira-kira itu. Ini belum ada yang bertanya lagi, mungkin dari saya Ustaz. Saya penasaran, tadi kan kata Ustaz ada salah satu ta'un itu yang hanya 3 hari ya Ustaz. Kalau nggak salah ta'un Jarif. Nah, Ya. Kalau kebijakan pemerintah pada waktu itu kan memang kayak semacam PSBB, kemudian social distancing dan sebagainya gitu. Nah, kemudian untuk semacam vaksin itu kan, maksudnya saya tuh agak bingung gimana caranya akhirnya kemudian tahunnya itu hilang gitu. Nah, itu apakah dari pemerintah waktu itu ada penemuan untuk vaksinnya atau bagaimana gitu sehingga benar-benar clear? Baik, kalau vaksin dari zaman dulu, ya wallahu ta'ala alam bagaimana kebijakannya, sejauh yang Anda baca itu, mereka melakukan seperti yang dilakukan Amr bin As aja sih sebenarnya. Langkah-langkah itu aja. Samping juga mereka, namanya mukmin ya, namanya muslim, dia dituntut untuk jaga-jaga kebersihan. Karena mungkin itu yang sejauh yang Anda baca. Karena kalau vaksin atau obat yang ditemukan, kemudian kebijakan pemerintah untuk pakai obat itu, nah ini yang Anda belum temukan, wallahu alam bishawab. Makanya langkah-langkahnya sejauh ini yang Anda baca itu tadi, ya ada social distancing dan mereka emang dituntut untuk lebih bersih. Karena ya muslim itu wudu 5 kali, ya kan? Kemudian dia mandi dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang mungkin membantu untuk cepat meredanya. Kan kembali lagi ke kehidupan masyarakatnya. Dulu mungkin Eropa, Spanyol itu dia nggak tahu. Antum tahu sejarahnya pakai hak tinggi itu? Tahu nggak? Dulu di Spanyol itu kenapa pakai hak tinggi? Karena apa? Mereka, mohon maaf, di jalan-jalan itu kotoran manusia semua. Sehingga mereka pakai hak tinggi supaya nggak kena. Makanya orang Islam ikut-ikutan kayak gitu, ya jangan. Sampai datangnya Islam ke Andalus, diajarin semuanya. Cara buang air besi, berkecil, buang air besar. Itu Islam. Itu Islam. Makanya, ya mungkin kita, yang kalau untuk pertanyaan tadi, ya mungkin langkahnya seperti yang dikatakan Amr bin As, social distancing juga sama menjaga kebersihan lebih bersih lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada tambahan pertanyaan lagi dari bentar. Dari Teh Vini, Ustadz bagaimana cara melatih diri untuk bisa melihat semua kejadian, khususnya ujian COVID ini dengan kacamata iman? Soalnya kan ya berkebalikan gitu, hanya dari sisi lahirnya saja. Terima kasih. Baik, kan ada banyak ya. Banyak gini. Kita harus paham dulu konsep iman itu kayak gimana. Iman itu, kan kata Rasulullah, yazdad wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan taat, berkurangnya karena maksiat. Berarti kalau kita mau selalu melihat kacamata iman kita tajam itu, pandangan kita berarti harus membiasakan taat. Meskipun taat-taat yang sunnah gitu kan. Kita harus latih diri itu sehingga iman bisa bertambah. Karena iman bertambah itu karena dengan amalan. Yang mendominasi itu taat gitu. Kalau yang mendominasi maksiat udah pasti itu iman lagi jatuh. Makanya gimana supaya kita lebih bisa melihat dengan mata iman yang tajam, ya kita latih iman kita dengan taat. Dengan taat. Sebagaimana amalan itu ada masa degradasi. Jadi iman itu kata Rasulullah ada masa degradasinya, ada masa jayanya. Kapan ada masa jayanya berarti yang mendominasinya itu taat. Makanya gimana kita bisa melihat dengan kacamata iman? Ya dengan berbanyak taat. Apalagi di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian Ustaz ada pertanyaan lagi. Apakah pada zaman Nabi itu terdapat wabah yang aktif kembali Ustaz setelah dinyatakan sembuh gitu?
Ya, itu pertanyaannya. Di zaman Nabi, sebenarnya, oh iya, tadi Ana lupa sertakan ini. Ada ta'un, tapi ini riwayatnya juga masih dipertanyakan tentang ta'un Shiraweh. Shiraweh itu zaman Nabi, tapi nggak terjadi di Madinah. Di kota-kota lain selain Madinah. Karena kata Rasulullah, ta'un dan Dajjal nggak akan masuk Madinah. Coba. Ta'un dan Dajjal nggak akan masuk Madinah. Tapi hari ini COVID masuk Madinah. Jadi COVID sama nggak sama ta'un? Nggak, gitu kan. Nah, kalau ada yang dari zaman dulu, berarti kan ada ta'un, nggak sembuh maksimal. Bukti tahun terulang lagi di zaman Umar dan lain sebagainya. Itu pun riwayatnya masih dipertanyakan ya. Riwayat waktu di zaman Rasul udah ada tahun Shirawih apa segala macam itu. Kira-kira gitu. Wallahualam bishawab. Karena bisa dikatakan aktif lagi. Ya. Karena gini, wabah tahun itu nggak Allah angkat. Nggak Allah angkat. Karena tahun itu udah lama jauh sebelum dari Bani Israel udah ada. Bahkan dulu ta'un ada buat Bani Israel itu bedanya adalah itu buat azab bagi mereka. Ta'un bagi kaum muslimin itu rahmat. Ya, bisa dibedain ya. Makanya orang yang meninggal gara-gara ta'un itu bukan aib. Abu Ubaidah bin Jarrah itu jaminannya surga, Bos. Abu Ubaidah bin Jarrah itu 10 orang yang dijanjikan surga, masa ntar aib? Kan enggak. Makanya nih, Anda mau kasih contoh, kacamata lahir dengan kacamata batin itu gini. Menurut pandangan Islam, menurut pandangan iman, orang yang sakit, orang yang miskin, itu bukan selalu orang yang nggak dicintai Allah. Orang yang kaya, itu bukan berarti dia dapat kecintaan Allah lebih. Enggak. Itu kalau kacamata iman kita. Karena kita beriman apa? Orang diberikan kekayaan, orang diberikan penyakit, itu bukan serta-merta dia dihinakan oleh Allah kok. Ya kan? Kalau kita lihat pakai kacamata lahir aja, orang udah sengsara, lu udah sengsara, miskin, sakit-sakitan, nyusahin lu, kan gitu. Itu kalau kacamata lahir. Itu kira-kira Allah alam. Ini ada dari Alim. Ya, satu pertanyaan. Ya Ustaz, mohon maaf barusan saya kehilangan sinyal. Baik. Ya. Tadi saya masih nyambung Ustaz suara saya? Masih. Oke. Tadi saya ingat ada satu pertanyaan lagi, mungkin jadi yang terakhir juga terkait dengan wacana Islam untuk menyikapi the new normal, katakanlah kayak gitu. Pasca corona ini kan mungkin akan sangat beda dengan sebelumnya gitu. Dan kemudian bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri dengan kemungkinan mungkin nanti juga bakal ada next corona lagi sekian tahun yang akan datang. Iya. Ya, kan sebagaimana anak katakan itu udah sunnatullah. Ya. Baik itu terjadi lagi ke kita atau anak keturunan kita kan wallahu alam. Bagaimana ke the new normal? Semua akan kembali normal meskipun pasti beda dengan yang sebelumnya. Pasti. Ya. Tapi bagaimana sikap kita sebagai mukmin? Ya lagi-lagi tadi Anda udah kasih beberapa poin. Mukmin itu ya, dia akan terus bersikap dengan husnuzon kepada Allah. Meskipun ya Ustaz, aneh di PHK nih setelah corona ini misalkan. Oke, hidup normal tapi aneh berubah. Artinya berubah dalam artian pendapatan nggak seperti yang tetap dulu. Yakinlah ya kalau kita khusus sama Allah ya kita akan dimudahkan segala sesuatunya karena Allah tergantung prasangka hambanya. Kemudian bagaimana kita ikhtiar apa yang bisa kita ambil untuk menghadapi the next pandemic. Ya kita kan nggak tahu modelnya pandemik nanti kayak apa lagi, ya kan? Nanti ada virus atau wabah kayak apa lagi kita nggak tahu. Kalau kita melihat dari kejadian, misal tadi Anda jelaskan tahu kayak apaan penyakitnya, dan ujung-ujungnya juga tentang jaga kebersihan. Berarti apa langkahnya? Ya kita menggalakkan lagi tentang kebersihan diri, apalagi kita seorang mukmin malu kalau kita nggak bersih. Ya berarti itu ya kan hidup sehat, ya kan jaga imunitas itu kan berarti langkah-langkah yang minimal banget. Kalau memang ada lagi apapun bentuk virusnya, apapun kita udah punya pegangan karena kita udah kebiasaan apa? Hidup bersih, hidup sehat dan lain sebagainya. Allah alam. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya dan jawaban-jawaban atas pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah bertanya. Mungkin saya coba menyimpulkan yang saya tangkap gitu ya, bahwa Islam dari dulu sampai sekarang juga sangat mempersiapkan atau
ketika ada masalah yang melanda umat manusia, itu sudah disertakan solusinya. Kita tinggal baca lebih mendalam lagi, lebih mendetail lagi. Dan kemudian juga sebelum kita berkata atau menyebarkan sesuatu, sebagai orang beriman kita harus menggunakan ilmu. Dan kemudian kita juga tidak boleh menyikapi sesuatu itu hanya dari lahirnya saja, akan tetapi kita harus mengaitkan segala halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk diskusi kita kali ini dicukupkan sekian karena waktunya akan segera berakhir. Dan ini mohon maaf kalau ada suara yang orang ngaji nih, saya dekat masjid. Mohon maaf. Kemudian untuk teman-teman dimohon untuk jangan dulu dari kelas ini karena nanti ada sesi foto bersama. Dan kemudian saya juga mengingatkan untuk teman-teman silahkan untuk berbagi insight dari kelas kita kali ini tentang sejarah wabah dari masa ke masa, terutama di kalangan umat Islam. Silahkan posting di feed-nya atau di story-nya, dan jangan lupa untuk tag atau mention Ahlan Ramadan. Kemudian saya juga mengingatkan kembali terkait donasi untuk ventilator Indonesia. Teman-teman silahkan bisa berdonasi melalui rekening yang tertera di sini, dan jangan lupa untuk mencantumkan kode unik 020 di akhir nominal yang teman-teman donasikan, begitu. Kemudian mungkin Ustadz sebelum diakhiri bisa memimpin doa singkat mungkin Ustadz. Kali ini mudah-mudahan diberkahi Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, sebagai closing statement aja, ya, kita harus bersyukur pertama jadi seorang mukmin karena semuanya panduannya adalah wahyu dari Allah dan Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga bersyukur hari ini sudah sampai kepada bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan meninggalkan atau kita ditinggalkan Ramadan. Maka mari maksimalkan. Teman-teman sekalian, terima kasih juga sudah menyimak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada kata yang kurang berkenan dari Ana, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah dari Ana pribadi. Dan Ana minta maaf untuk atas itu, dan Ana minta ampun kepada Allah. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita di waktu istijabah ini, waktu mustajab sebelum buka puasa. Kemudian kita sedang puasa pula, untuk sama-sama berdoa kepada Allah, minta apa saja yang kita sama-sama hajatkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا اللهم ارفع عنا والبلاء والوباء والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وسوريا والعراق وبورما وأيغر وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ دماءهم يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukron kepada Ustadz atas materi dan
pemaparannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertahan sampai menit jam 5:28 ini menjelang buka puasa. Saya selaku moderator Muhammad Irfan Ilmi undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sebelum itu jangan dulu jalan dulu pada keluar ya, ada sesi foto bareng yang akan dipandu oleh rekan panitia. Kepada saudari Dinar dipersilakan. Teman-teman boleh dinyalain ya videonya ya. Ustadz terima kasih banyak. Teman-teman yang mau dinyalakan boleh. Di saya ada 2 layar ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya. Oke, layar keduanya. 1, 2, 3. Terima kasih. Udah. Jazakallah khair Ustadz Abdul Khair, Ustadz Alim Hanafi. Oh, ini rekan-rekannya Isal ya Ustadznya. Insyaallah. Harusnya ada Ustadz Faisal, ada nggak usah ngisi. Enggak. Makasih udah direpotin Ustadz Abdul Khair. Semoga bisa silaturahmi lagi di next event. Insyaallah. Ustadz Alim Hanafi ada yang mau disampaikan? Oke, makasih. Mangga Kang Irfan. Yap.